Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri ingin menjelaskan tentang artikel potret pondok pesantren dalam lintasan sejarah. Langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Siti Maryam, dipersilahkan. Yang saya bahas kali ini adalah definisi pondok pesantren, yang mana pondok pesantren adalah adalah sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri-ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang estetisnya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pondok pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asramah atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajian agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Kurikulum pondok pesantren adalah diantaranya adalah hadis, fikih, tafsir, bahasa Arab, nahwu, dan lainnya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dan di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu sejarah pondok pesantren di Indonesia. Jadi sejarah pondok pesantren di Indonesia ini berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Jadi asal mula pondok pesantren itu yaitu berawal dari seorang kiai di suatu tempat, kemudian datang seorang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Dan itulah asal mula didirikannya pesantren. Di sini ada beberapa model, diantaranya model kepesantrenan yaitu satu, sifat keislaman. Jadi pesantren itu memang identik dengan keislaman ya. Dan kedua, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Jadi kalau dilihat dari sistem dan bentuknya, ini berawal dari India. Ketiga, penginapan bagi musafir. Jadi selain ada tempat belajar, juga ada tempat penginapan, entah itu musafir ataupun orang-orang yang ingin mondok. Nah, keempat, di sini ada juga penyebutan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian Indonesia. Jadi di sini salah satunya ada yang menyebutkan bahwa pesantren ini mengandung makna keislaman. Jadi di situ, di pesantren itu memang sangat identik dengan keislaman dan juga sekaligus keaslian Indonesia. 5. Memegang kekuasaan yang hampir-hampir mutlak. Jadi memang Indonesia itu identik dengan keislamannya karena di pesantren ini adalah salah satu tempat yang paling efisien belajar ataupun mendidik anak-anak Indonesia yang bercorak Islam. Setelah ini materi akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Muntaha, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai jatuh poin yaitu bagian kelima. Bagian keempat, sistem pendidikan pondok pesantren. Sistem pendidikan pondok pesantren adalah motivasi orang tua mengirim putra putrinya ke pondok pesantren. Secara garis besar ada 3. Pertama, mengirimkan putra putrinya menguasai agama Islam secara baik sekaligus pengamalannya. Kenapa orang tua lebih memilih untuk diantarkan mengirimkan putra putrinya ke pondok pesantren? Kenapa? Karena di pondok pesantren yaitu pembelajarannya khusus untuk dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, yaitu tata cara ilmu-ilmu, dan secara baik sekaligus pengamalannya. Pasti di pondok pesantren itu ya. Kalau di pondok saya tersendiri, jika belajar pasti harus ada pengamalannya. Kan dikatakan oleh Daud sang kiai seperti ini. Al-ilmu amalun, ilmu adalah pengamalan, pempraktekan, bukan hanya sekedar ilmu
pengetahuan saja, melainkan mengetahui ilmunya, tapi harus ada pengamalannya. 2. Karena permintaan anak, entah karena tertarik oleh kehidupan di pondok pesantren ataupun karena ajakan teman-temannya. Yang ketiga, dengan tujuan memperbaiki akhlak yang sudah terlanjur rusak dengan harapan akan menjadi orang yang soleh-soleh. Itu dengan tujuan dikirimkan oleh orang tua ke pondok agar memperbaiki akhlak yang sudah terlanjur rusak. Metode pembelajaran pondok pesantren. Metode pembelajaran menurut Raya Mulis adalah sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pelajaran. Jadi dapat dipahami bahwa rangkaian sistem pengajaran metode menempati urutan sesudah materi. Pondok pesantren dalam perkembangannya menerapkan beberapa sistem pembelajaran yang diantaranya sistem klasikal atau disebut sistem madrasi, dan sistem halakoh bisa disebut sistem non-klasik. Sistem klasikal adalah sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pondok pesantren pada perjenjangan waktu belajar para santri yang berdasarkan tahun. Sistem berdasarkan waktu belajar yang dimulai dari tingkat selama 3 tahun pada tingkat madrasah sanawiyah dan dipakai 6 tahun pada tingkat madrasah ibtidaiyah dan 3 tahun pada tingkat aliyah. Sedangkan sistem halakoh adalah sistem pelajaran yang diterapkan oleh pondok pesantren yang menerapkan sistem perjanjangan belajar para santri bisa disebut berdasarkan tuntas kitab yang dipelajari. Sistem halakoh yang bisa disebut klasikal karena sistem belajar santri tidak didasarkan waktu. Sistem halakoh bisa seperti ilmu nahwu, fikih, tafsir, shorof, dan hadis serta bahasa Arab.